Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang praktikum pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nabila dengan NIM 11296000060, kelas Kimia 3B2 dengan dosen pengampu Ibu Nanda Sari Dewi MSI pada mata kuliah Praktikum Kimia Anorganik 1. Untuk bahasan yang pertama yaitu tujuan dan prinsip percobaan. Prinsip percobaan kali ini yaitu dengan melunakkan air sada melalui pertukaran ion menggunakan zeolit dan resin sintetik yang dimasukkan ke dalam suatu kolom di mana air sada dialirkan melalui senyawa tersebut. Penentuan kesadahan dilakukan dengan metode titrasi EDTA yang prinsipnya adalah pembentukan ion-ion kompleks dalam larutan. Tujuan percobaan ini adalah untuk mempelajari cara pelunakan air sada menggunakan resin penukar ion. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini yaitu alatnya yang pertama, gelas ukur 100 ml, Erlenmeyer 250 ml, corong, pemanas listrik, kertas saring, pipet volume 25 ml, pipet tetes, dan tabung. Untuk bahan yang diperlukan, yang pertama contoh uji, larutan buffer pH 10, KCN 5%, indikator EBT, larutan EDTA 0,01 molar, buret, Na2CO3, NaOH, dan Na-zeolit juga resin. Prosedur kerja percobaan kali ini yang pertama yaitu dengan memasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian dialirkan ke dalam tabung yang berisi resin penukar ion, lalu ditampung ke dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, KCN 5% dan 5 tetes indikator EBT. Bila warna menjadi biru, maka tidak perlu dilakukan titrasi menggunakan EDTA. Namun bila warna tetap merah, maka perlu dilakukan titrasi dengan EDTA sampai tepat berubah menjadi warna biru. Selanjutnya adalah pembahasan. Kesadahan atau hardness adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Kesadahan air terjadi karena adanya ion-ion Ca2+, Mg2+, atau dapat juga disebabkan adanya ion-ion lain dari polivalen metal, seperti Al, Fe, Mn, Sr, dan Zn dalam bentuk garam sulfat, klorida, dan bikarbonat dalam jumlah kecil. Air yang memiliki sifat sada ditemukan pada wilayah yang menggunakan sumber air tanah, di mana pada daerah tersebut memiliki lapisan tanah yang mengandung deposit garam mineral, kapur, dan kalsium. Air sada adalah istilah yang digunakan pada air yang mengandung kation penyebab kesadahan. Pada umumnya, kesadahan disebabkan oleh adanya logam atau kation bervalensi 2 seperti Fe, Sr, Mn, Ca, dan Mg. Tetapi, penyebab utama dari kesadahan adalah kalsium dan magnesium. Kalsium dalam air mempunyai kemungkinan bersenyawa dengan bikarbonat, sulfat, klorida, dan nitrat. Sementara itu, magnesium dalam air kemungkinan bersenyawa dengan bikarbonat, sulfat, dan klorida. Pelunakan kesadahan air adalah suatu proses untuk menghilangkan atau mengurangi kandungan kation Ca2+ dan Mg2+ dari dalam air. Kation penyebab kesadahan dapat dikurangi atau dihilangkan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama yaitu melalui pemanasan, yang kedua dengan proses pengendapan atau proses kapur soda, dan yang ketiga melalui pertukaran ion. Dalam praktikum kali ini, praktikan menggunakan metode pertukaran ion. Ion exchanger adalah proses penyerapan ion oleh resin dengan cara ion dalam fasa cair diserap melalui ikatan kimiawi karena bereaksi dengan padatan resin. Resin sendiri melepaskan ion lain sebagai ganti ion yang diserap. Selama proses berlangsung, setiap ion akan dipertukarkan dengan ion penggantinya hingga seluruh resin jenuh dengan ion yang diserap. Beberapa bahan penukar ion antara lain resin, zeolit, dan bentonit. Zeolit merupakan kristal yang agak lunak dengan berat jenis yang bervariasi antara 2-24 gram per cm kubik. Air kristalnya mudah dilepaskan dengan cara pemanasan. Zeolit dapat digunakan sebagai penyerap dan penyaring molekul, katalis, dan penukar ion.
Keunggulan menggunakan zeolit sebagai bahan untuk pelunakan air sadah antara lain mempunyai sistem yang kompak sehingga mudah dioperasikan, dapat dibuat secara kontinu, presentasi pengurangan kesadahan relatif besar, harganya relatif murah sehingga mudah didapatkan. Sementara itu, resin adalah zat polimer buatan atau alami, dapat berupa padatan atau semi padatan, seperti resin melamin dan resin amino. Resin di dalam kolom akan rusak jika tidak terendam larutan atau air. Pada mulanya dimasukkan contoh uji sebanyak 100 ml ke dalam gelas ukur, kemudian dialirkan ke tabung yang berisi resin penukar ion, lalu ditampung di Erlenmeyer 250 ml. Reaksi yang terjadi adalah seperti yang tertera di salin dia. Zeolit ini harus diregenerasi kembali dengan mengalirkan larutan NaCl dalam konsentrasi tinggi, yaitu sekitar 10-25% ke dalam zeolit yang sudah jenuh. Regenerasi adalah suatu penginfeksian dengan kekuatan baru kepada resin penukar ion yang telah jenuh. Hal ini disebabkan karena resin penukar ion yang reversibel sehingga reaksinya dapat terjadi secara bolak-balik. Adapun reaksi yang dapat terjadi ketika regenerasi berlangsung, yaitu seperti yang tertera di salin dia. Untuk menganalisis kadar kesadahan, dilakukan titrasi kompleksometri dengan cara larutan yang tertampung pada Erlenmeyer ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10, 2 ml KCN 5%, dan 5 tetes indikator EBT. Bila warna berubah menjadi biru, maka dapat dititrasi dengan tanpa larutan EDTA. Namun bila warna menjadi merah, maka perlu dilakukan dengan titrasi EDTA sampai warna tepat berubah menjadi biru. Eriochrome black tea atau EBT adalah salah satu zat warna azo yang penting digunakan dalam pencelupan sutra, wool, nilon, multifibers, dan di laboratorium digunakan sebagai indikator dalam titrasi kompleksometri untuk mendapatkan konsentrasi Ca2+, Mg2+, dan Zn2+. Asam etilen diamin tetraasetat atau yang lebih dikenal dengan EDTA merupakan salah satu jenis asam amina polikarboksilat yang seringkali digunakan sebagai titran dalam titrasi kompleksometri. EDTA sebenarnya adalah ligan seksi dentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua nitrogen dan keempat gugus karboksilnya atau disebut ligan multidentat yang mengandung lebih dari 2 atom koordinasi per molekul. Larutan buffer pH 10 ditambahkan untuk menjaga pH agar tetap dalam larutan basah. Larutan KCN ditambahkan guna sebagai masking agent yang digunakan untuk mempertahankan ion-ion lainnya sehingga hanya ion Ca dan Mg saja yang bereaksi di titrasi ini. Lalu indikator EBT ditambahkan untuk mempermudah mengetahui titik akhir titrasi yang akan memberikan warna merah anggur jika ditambahkan ke dalam larutan yang mengandung ion Ca dan Mg. Penambahan EDTA digunakan sebagai pengompleks ion Ca dan Mg. Titik akhir yaitu bila seluruh ion Ca dan Mg sudah terikat oleh EDTA. Larutan yang berwarna merah anggur akan berubah menjadi biru pada titik akhir titrasi. Reaksinya adalah seperti yang tertera pada salin dia. Kemudian, faktor-faktor yang memengaruhi pelunakan air sadah antara lain yang pertama, menurut Harry dan Hernana 2001, pengaktifan dan pemilihan kristal zeolit yang efektif dapat meningkatkan proses pelunakan air. Yang kedua, menurut Murioto dan kawan-kawan 2018, waktu kontak antara resin dan air sadah semakin lama akan semakin besar pelunakan air sadahnya. Bahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa kesadahan air dipengaruhi oleh adanya kandungan garam yang terlarut dari ion Ca2+ dan ion Mg2+. Metode pelunakan air sadah dilakukan dengan menggunakan resin penukar ion, di mana ion Ca2+ dan Mg2+ ditukar dengan ion Na+. Proses tersebut berlangsung dengan cara melalui air sadah ke dalam zeolit dan mampu menukarkan ion. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai ketika menyusun video ini. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.